sekalian yang kami hormati, teman-teman narasumber dari BKN, juga dari teman-teman Kemenpan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman nih dari BKN, juga dari teman-teman tim ASDEP Formasi, dan juga seluruh teman-teman yang sudah hadir di forum ini. Pertama-tama kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Ibu sekalian ini cukup penting di pagi ini, karena memang kemarin ketika kami melakukan rapat koordinasi perencanaan pengadaan, rupanya waktu kita tidak cukup untuk bisa menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024. Makanya pada kesempatan ini kami mengundang teman-teman daerah, kami pisahkan dulu antara pusat dengan daerah. Pagi ini kami mengundang teman-teman Pemda, ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nanti siang kami juga akan mengundang teman-teman dari kementerian lembaga. Pertemuan ini cukup penting karena kami ingin menyamakan persepsi kepada kita semua, khususnya terkait dengan pengadaan ASN 2024. Karena memang ada perbedaan pola ya di dalam tata kelola pengadaan tahun 2024 ini. Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian, Menpan tadi menyiapkan formasi yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dalam bentuk surat persetujuan untuk tenaga teknis, kesehatan maupun pendidikan. Nah, setelah mendapatkan itu, maka Bapak Ibu sekalian, kami minta nanti melakukan dan merinci, ya, jumlah dan jenis jabatannya melalui aplikasi di BKN. Nah, ini jangan sampai salah, sehingga supaya kita ada persepsi dan penafsiran yang sama terhadap jabatan yang akan dimasukkan di sana, maka kebijakan pemenuhannya itu pun nanti harus fokus, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang 20/2023, fokus kita adalah kepada penyelesaian tenaga non-ASN. Karena nanti kalau setelah ini kita akan sulit lagi, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan layanan dasar, ya, pendidikan dan kesehatan. Nah, yang ketiga adalah kita merekrut talenta-talenta baru, termasuk talenta-talenta digital dalam rangka mendukung SPBE, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga nanti harus sama tuh Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai nanti formasi yang kita keluarkan yang sebesar ini namun tidak bisa mendukung program prioritas yang terfokus di sini. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, maka yang program prioritas tadi khususnya untuk ke IKN, untuk talenta-talenta baru, IKN nanti untuk pusat, itu nanti untuk yang calon pegawai negeri sipil, ya. Kemudian nanti juga ada fokus kita yang P3K itu sesungguhnya fokus kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu untuk teman-teman ex-THK 2 dan tenaga non-ASN. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul harus disesuaikan. Termasuk kami juga sudah menyiapkan jenis-jenis jabatan, termasuk bukan hanya fungsional, tapi juga jabatan-jabatan pelaksana. Nah, oleh sebab itu nanti rincian kebutuhan itu menjadi cukup penting dan detail terkait dengan apa? Pertama adalah jenis pengadaan, apakah PNS atau P3K. Nah, kemudian yang kedua adalah nama jabatannya, ya, nama jabatannya. Jadi nama-nama jabatannya sudah ada di sini. Bapak Ibu silakan menggunakan panduan ini. Kemudian deskripsi dari jabatan, dan yang paling penting adalah kualifikasi pendidikan. Karena basis pengadaan itu tadi kualifikasi pendidikan, jabatan, dan unit kerja atau unit penempatan. Nah, terakhir adalah yang akan terkait dengan alokasi formasi dan juga tentang penghasilan yang diberikan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kami harapannya nanti dari tim teknis akan menyampaikan poin-poin penting terhadap tadi kualifikasi pendidikannya, kemudian juga daftar jenis jabatannya. Jadi di Kemenpan 173 juga Bapak Ibu bisa mengecek nanti kira-kira daftar jenis jabatan apa yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, apakah dia CPNS maupun untuk P3K. Termasuk tadi jabatan-jabatan yang menjadi program prioritas, ya, prioritas misalnya untuk pemenuhan
P2 UPD ya, pengawas pemerintah, dan juga auditor ya, auditor. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, nanti mohon kiranya bisa betul-betul melihat di dalam Kemenpan 173 itu jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana apa yang bisa digunakan. Dan saya kira nanti betul tadi Mbak Pin tadi bahwa di forum ini nanti Bapak Ibu sekalian silahkan mengklarifikasi dan menyampaikan tadi pertanyaan dan sebagainya, sehingga nanti di dalam prakteknya ketika menginput itu dilakukan secara tepat. Nah, di sini juga Bapak Ibu sekalian, di Kepman 173 juga itu ada juga daftar instansi yang menjadi prioritas dalam penguatan APIP ya, bisa untuk auditor maupun untuk pengawas pemerintah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nanti setelah sosialisasi ini mungkin Bapak Ibu bisa nanti segera melaksanakan tadi input datanya, sehingga kita ada kesamaan, ada standar yang sama sebagaimana yang tercantum di dalam Kemenpan 173. Nah, mungkin harus ada PIC juga dari Bapak Ibu sekalian yang memang memahami betul terkait dengan bagaimana kita menginput data dan sebagainya terkait dengan pengisian informasi yang memang polanya sudah tadi berbeda, karena sebagian tadi rinciannya itu ada di BKN, tapi apa yang Bapak Ibu lakukan itu nanti terkait juga dengan panduannya. Nah, pasti nanti di dalam konteks ini Bapak Ibu juga ada beberapa pertanyaan terkait juga dengan jabatan-jabatan pelaksana dan sebagainya. Tapi nanti mungkin kalau untuk teknis panduannya nanti juga akan disampaikan oleh tim gitu ya. Kita mau nyampein dulu ya, Pak. Ya, ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, setelah selesai akan diberikan waktu, mudah-mudahan bisa setiap pertanyaan itu bisa mewakili dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami walaupun di forum ini, termasuk juga kesungguhan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin teman-teman sudah sangat sibuk saat ini, apalagi usulan-usulan yang disampaikan itu juga cukup besar, tapi mudah-mudahan ini nanti bisa kita selesaikan semuanya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Kami kembalikan ke Mbak Pin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alba Subagja atas arahan dan beberapa poin dari Kemenpan RB nomor 173 tahun 2024. Baik, Bapak sekalian yang kami hormati, beberapa hal dari Dirjen kita GTK Kemendikbudristek menyampaikan terkait dengan teknis penyusunan usulan prioritas kebutuhan tenaga guru di tahun 2024. Beberapa hal yang kami sampaikan, kami rekomendasikan dalam upaya penuntasan ASN P3K khususnya untuk guru dan juga mungkin jabatan fungsional lain atau mungkin juga tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Yang pertama, lanjut Mas Nugroho, minta slide-nya. Kaitan dengan kita tetap konsisten ingin menuntaskan lulusan yang passing grade yang di tahun 2021 atau P1. Nah, ini karena memang dari 14.070 yang kategori P1 yang terakomodir formasinya pada usulan tahun 2024 sebanyak 11.043. Masih tersisa, walaupun memang sudah ada berbagai upaya yang kita lakukan dengan kita melakukan kembali rakor sebanyak 2 kali, masih sisa 2.633. Nah, dari beberapa pertemuan rakor yang kita lakukan dan juga upaya yang sudah kita sampaikan ke Pemda, juga masih ada Pemda yang memang belum menuntaskan P1-nya, itu masih ada 30 instansi.
Nah, harapan kami tentunya di tahun 2024 bisa kita selesaikan sehingga PR satu demi satu bisa kita selesaikan. Yang kedua, perkembangan formasi untuk yang P3K, untuk yang pengawas sekolah. Saat ini kami mohon ke Menpan RB untuk dibuka formasi untuk pengawas dengan formasi jenjang ahli muda. Itu kami mempunyai kebutuhan untuk pengawas sekolah, baik untuk yang tingkat kabupaten kota maupun provinsi, itu 22.531 formasi. Nah, dari tahun 2024 saat ini, kita mengisi untuk formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda. Memang pengangkatan pertama untuk pengawas ada jenjang ahli muda itu 18.729. Nah, yang berikutnya sekalian berkaitan dengan kita ingin mengutamakan formasi bagi tenaga kependidikan atau tendik di satuan pendidikan atau tenaga kependidikan di sekolah. Dan saat ini mungkin sebutannya adalah tenaga instansi sekolah. Nah, kaitan dengan formasi tenaga instansi sekolah, kaitan untuk usulan formasinya masuk dalam formasi P3K teknis. Sehingga mohon sekiranya Bapak Ibu dari Pemda betul-betul bisa mencermati keterkaitan kebutuhan dari tenaga instansi sekolah yang nanti akan kami sampaikan secara detail rinciannya. Yang berikutnya pengadaan guru tahun 2024, Bapak Ibu sekalian, ini sesuai dengan yang sudah kita lakukan dari tahun sebelumnya. Kami sepakat untuk guru mekanismenya melalui P3K semua dulu. Jadi kami mohon sekiranya Bapak Ibu yang mengusulkan saat ini dari Pemda untuk guru yang CPNS bisa dialihkan usulannya ke P3K. Nah, ini yang kami harapkan. Yang berikutnya terkait dengan data, kami memohon juga dengan Menpan RB dan juga BKN, kalau kita hanya berdasarkan data-data yang masuk di sistem pendataan BKN, tentunya kami belum bisa menyelesaikan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan guru di lapangan, karena memang ada beberapa dan mungkin banyak saat ini urusan-urusan PPG Prajabatan yang memenuhi persyaratan sehingga belum masuk ke dalam pendataan BKN. Ini kami harapkan dari pelamar umumnya bisa masuk dan kita tetap menggunakan dasar dari data penggunaan Dapodik dan juga database lulusan PPG dari Kemendikbudristek. Itu beberapa hal sekalian. Nah, secara rinci satu persatu mungkin bisa kami sampaikan bahwa dari 11.437 atau sekitar 81,3% kategori P1 itu sudah memiliki kuota formasi di tahun 2024. Tetapi masih tersisa kurang lebih 2.633 atau sekitar 18,7% yang masih belum mendapatkan kuota formasinya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari sisa non-ASN yang ada hampir 1,7, kalau kita iriskan dengan jumlah P1 yang saat ini ada 14.000 sekian, itu sudah sebagian sebenarnya terselesaikan cara apa yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dari irisan yang ada sejumlah 4.480 atau sekitar 31,8%, itu yang Bapak Ibu dari Pemda untuk mengusul formasi penuntasan ada 4.376, dan dari 4.376 itu bisa sesuai dengan kuota yang ada itu 3.681, sehingga masih ada
693 yang belum bisa masuk. Nah, yang belum terdata di sisa ASN yang ada itu 9.590 orang atau sekitar 68%, Bapak sekalian. Nah, ini ada yang masuk di THK 2 di negeri, ada juga yang lulusan PPG maupun yang umum dari swasta. Nah, dari jumlah yang di THK 2 di negeri itu ada 725%, atau sekitar 725 orang atau sekitar 7,6%, yang mana dari jumlah tersebut 690 melakukan formasi. Nah, dari 690 masuk kuota yang sesuai itu adalah 530. Nah, sehingga Bapak sekalian, kalau yang dulu lulusan dari PPG atau yang dari swasta sejumlah 865 orang atau 92,4%, itu yang mengusahakan formasinya 8.777 dan bisa masuk kotanya 7.226. Itu kira-kira, jadi masih ada beberapa dari jumlah yang ada belum terakomodir di dalamnya. Lanjut, Mas. Nah, dari apa yang kami sampaikan tadi, Bapak sekalian, masih ada 30 Pemda yang memang belum menuntaskan atau masih menyisakan terkait dengan status P1-nya. Dari 30 Pemda ini terlihat di layar, Bapak sekalian, sehingga dari jumlah yang tadi kami sampaikan 14.070 orang sisa passing grade yang di tahun 2021, setelah kami coba data itu dimungkinkan ada 11.437 yang diusulkan formasinya tahun 2024 yang sudah kami coba identifikasi. Jadi masih ada 2.633. Ini sebetulnya sayang sekali dengan kesempatan yang ada tidak bisa kita gunakan. Nah, ini nanti mohon perhatian dari Bapak Ibu dari Pemda. Yang berikutnya, sekalian, keterkaitan dengan perhitungan kebutuhan jabatan guru yang dapat diusulkan oleh Pemda dalam rincian jabatannya, tentunya sesuai dengan Kemenpan yang ada. Tetapi Bapak sekalian, kami coba ambilkan contoh ini dari rincian kebutuhan jabatan untuk pendidikan guru di Kabupaten Malang. Bapak sekalian, ada sekian banyak kebutuhan untuk guru agama, yang mana kalau kita lihat contoh saja seperti kebutuhan untuk guru agama Buddha, di mana di dalam beban kerjanya ada 21 kebutuhan, tapi sudah ada 4 ASN negeri yang ada, sehingga total ASN-nya ada 4, sehingga masih kurang 17. Nah, tentunya hal-hal ini yang perlu nanti Bapak Ibu perhatikan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan kami juga sudah mencoba untuk memberikan acuan data. Nanti Bapak Ibu bisa scan dari QR yang kode yang ada untuk bisa melihat di masing-masing Pemda kebutuhannya berapa, yang harus diusulkan jenisnya apa, berapa, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah, tentunya jabatan-jabatan yang ada itu memang karena guru, Bapak sekalian, tentunya terkait dengan persyaratan minimal ya harus kualifikasi S1 atau diploma 4 atau memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan realitas yang berlaku. Termasuk Bapak sekalian di dalamnya adalah bahasa daerah yang mungkin selama ini hampir 3 tahun belum terakomodir, yang mana bahasa daerah merupakan bahasa tersendiri yang memang diberlakukan di beberapa provinsi, yang merupakan keputusan dari gubernur sebagai mata pelajaran muatan lokal, yang mungkin juga Bapak Ibu perhatikan, yang memang ada keputusan atau pengaturan dari gubernur muloknya di masing-masing Pemda. Yang berikutnya kaitan dengan jabatan aparatur sipil negara untuk yang teknis di sekolah, Bapak sekalian. Ini kalau kita lihat dari jenis
jabatan yang ada di Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 itu untuk bisa diakomodir di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di sekolah. Ada beberapa jabatan, ada pengadministrasi perkantoran, ada penata layanan operasional, ada pengelola layanan operasional, ada operator layanan operasional, ada pengelola umum operasional, yang mana dari masing-masing jenis jabatan sesuai nama atau nomenklaturnya sudah mempunyai syarat minimal kualifikasi pendidikan dan juga clear untuk tugas jabatannya. Ini yang mungkin Bapak Ibu nanti sesuai dengan kebutuhan di masing-masing Pemda sudah kami coba juga siapkan perhitungannya sebagai acuan awal, tentu yang lebih mengetahui kebutuhan dari Bapak Ibu yang ada di lapangan. Nah, sudah kami siapkan juga QR code-nya untuk nanti bisa diakses, bisa diunduh di masing-masing Pemdanya. Yang berikutnya, bagi sekalian, keterkaitan dengan kebutuhan untuk yang saat ini kami sudah mempunyai banyak sekali lulusan-lulusan guru penggerak yang sudah memenuhi persyaratan dan tentunya bisa untuk mengisi jabatan fungsional pengawas sekolah. Pengangkatan pertama yaitu di ahli muda. Nah, sesuai kebutuhan yang ada sekalian, kami coba ambil contoh ini di Kabupaten Malang, Piawan Malang. Kebutuhan untuk pengawas mudanya ada 142. Sementara di sana ada jumlah lulusan guru penggerak yang sudah lulus juga uji kenaikan atau uji kompetensi untuk kenaikan atau mengisi jabatan fungsional pengawas. Untuk menjadi pengawas itu ada 27. Nah, ini kami juga siapkan data kebutuhan dari masing-masing Pemda dan juga ketersediaan dari di dalamnya untuk lulusan guru penggerak yang sudah memenuhi persyaratan maupun yang memang sudah lulus uji kompetensi untuk bisa mengalih dalam perpindahan jabatan fungsional atau UKPJ-nya untuk ke jabatan pengawas sekolah. Ini data kami ambil dan bisa nanti Bapak Ibu juga scan dari QR code-nya untuk bisa diunduh di masing-masing Pemda. Itu mungkin Mbak Ivi yang bisa kami sampaikan. Nanti sambil berjalan untuk kita bisa diskusikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Rahayu. Salam hormat, salam sehat selalu. Terima kasih.